Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramadila dari kelas ekstensi gelombang 1 semester 1. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal ujian mid semester pada mata kuliah Pancasila. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara. Jawabannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم, yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dan nomor 2, jelaskan manfaat pentingnya belajar Pancasila dan kewarganegaraan serta berikan contoh Anda sebagai warga negara yang baik. Jawabannya, yang pertama, manfaatnya membentuk kepribadian yang utuh dalam menatap kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, membentuk kecakapan partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membangun semangat patriotisme dan nasionalisme anak bangsa. Dan yang keempat, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis. Dan yang terakhir, mengembangkan kultur demokrasi berbasis lokal wisdom yang adil, toleran, dan bertanggung jawab. Dan contohnya, menjalin silaturahmi, taat beragama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan sesama warga, meningkatkan rasa nasionalisme. Dan yang nomor 3, jelaskan filsafat Pancasila dan hubungannya dengan agama. Dan jelaskan apakah Pancasila itu bertentangan dengan agama. Jika jawabannya iya dan tidak, berikan alasannya. Dan jawabannya, filsafat Pancasila adalah Pancasila yang dikenal sebagai pondasi negara Indonesia dan objek formalnya adalah filsafat. Pancasila hendaknya diteropong secara filosofis, sehingga mau tidak mau amat bersentuhan dengan filsafat politik atau filsafat negara. Dan hubungan filsafat Pancasila dengan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa negara dengan Pancasilanya, menjamin kehidupan beragama dapat langsung dengan aman, tentram, dan damai. Pancasila dengan hukum-hukum positifnya pada dasarnya sudah sesuai ajaran agama Islam melalui membangun masyarakat madani lewat jalur kultural di hadapan pada suatu saat hukum positif yang bernafaskan Islam dan dapat diterima oleh masyarakat Islam dan non-Islam. Dan selanjutnya, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Dan alasannya karena Pancasila merupakan pondasi dan dasar negara Indonesia dan pondasi pendidikan agama di Indonesia. Dan yang nomor 4, jelaskan pengertian identitas nasional serta faktor terbentuknya identitas nasional ini. Dan jelaskan seberapa pentingkah identitas nasional dibutuhkan suatu negara. Jawabannya, identitas nasional adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut, sehingga dapat menjadi pembela bangsa lain. Faktor-faktor terbentuknya identitas nasional
Yang pertama, primordial, sakral, tokoh, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi. Identitas nasional sangatlah penting untuk suatu negara. Alasannya karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Dan yang nomor 5, jelaskan konsep warga negara yang memuat Undang-Undang 1945 dan cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang nomor 12. Menurut Undang-Undang 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, di mana pemohon diajukan di Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui materai, pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 1, berkas pemohon disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemohon. Dan yang nomor 6 dan nomor terakhir, jelaskan pengertian negara, unsur terbentuknya negara, serta tujuan dan fungsi negara menurut Undang-Undang 1945, dan sertakan contoh upaya pemerintahan dalam mewujudkan tujuan dan fungsi negara tersebut. Penjelasan tentang negara adalah suatu organisasi manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persatuan, oleh suatu rasa persamaan yang bertempat tinggal di wilayah itu. Unsur-unsur negara, dan yang pertama, penduduk. Penduduk adalah warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Dan yang kedua, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang menjadi teritorial yang dikuasai oleh kedaulatan. Dan yang ketiga, pemerintah adalah unsur yang memegang kekuasaan. Dan yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dasar dengan melaksanakannya dengan semua cara. Tujuan suatu negara yaitu melindungi segenap bangsanya, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi suatu negara adalah untuk memberikan keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya. Dan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan fungsi negara adalah yang pertama, jaminan keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, jaminan penghidupan yang layak. Yang ketiga, pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.